A few moments later. Selain komputer, jadi penting terutama di zaman sekarang IT kan sangat penting sekali. Begitu juga tentang data-data MI itu sekarang semua dalam sistem online yang bisa penting bagi kurikulum apa yang diterapkan di sekolah ini? Untuk tahun ini ada 2 kurikulum. Untuk kelas 1, 2, 4, dan 5 itu menggunakan kurikulum Merdeka. Sedangkan kelas 3 dan 6 masih menggunakan kurikulum K13. Apa saja kendala dalam penerapan kurikulum tersebut? Ini jajan saya jawab guru yang sudah mendapatkan pelatihan. Kan ini baru 2 tahun menggunakan kurikulum Merdeka itu. Jadi, sebenarnya ya tidak ada kendala karena masih kan kurikulum masih baru. Jadi masih tahap belajar lah, sama-sama belajar. Terutama guru kelas 1, 2, 4, dan 5 kita menggunakan kurikulum masih baru dapat pelatihan. Untuk yang kurikulum K13? Kalau K13 kan sudah lama, insya Allah ya bisa berjalan dengan lancar. Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan sekolah untuk siswa? Sarana rumah lapangan atau halaman sebagai lapangan olahraga, juga lab komputer, dengan sementara untuk perpustakaan masih belum tertata rapi karena betulnya masih baru dibongkar. Apakah sekolah menyediakan fasilitas teknologi informasi untuk pembelajaran? Semua ada, ya. Dan ada berapa tenaga guru dan kependidikan yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi? Kalau insya Allah semua guru bisa untuk atau menguasai teknologi dan informasi katakanlah IT. Insya Allah semua guru ada bisa dan itu harus diwajibkan, harus bisa. sambil Jadi jumlahnya ada berapa? Gurunya 10 plus kepala sekolah, 10, 9 gurunya sama kepala sekolah. Untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar, apakah guru memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran? Anak-anak setiap seminggu sekali itu ada jam untuk belajar katakanlah komputer dalam 1 minggu 2 jam pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. 1 minggu itu 2 jam ya? Ya, 2 jam pembelajaran. Seminggu sekali.
bagaimana kompetensi guru dalam bidang teknologi informasi. Nah, insya Allah rata-rata semua bisa mampu mengoperasikan karena komputer atau laptop, semua bisa. Bagaimana proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kadang ada mata pelajaran yang berhubungan dengan teknologi dan informasi. Guru-guru itu bisa membawa laptop dan untuk pembelajarannya itu kadang pakai proyektor sehingga anak sangat senang mengikuti. Seberapa sering guru memanfaatkan teknologi informasi? Istas dari Fakultas PGMI cuma mengatakan kami siap untuk membantu dan menerima pelajaran tersebut. Stop it. Get some help. Oh, okay. Teknologi informasi itu kan merupakan program seperti contohnya komputer ya dan lain sebagainya itu digunakan untuk mencari informasi. Jadi misalnya komputer, misalnya radio, itu termasuk media informasi ya. Fasilitas yang ada dalam teknologi informasi. Ya, untuk pelajaran mereka ya, teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya dari kelas 1 sampai 6 di pelajaran itu kita masukkan di mata pelajaran bukan ekstra. Jadi kalau lain hari misalnya pakai teori, lain kali pakai yang di lab ini. Bagaimana itu menggunakan fasilitas yang ada dalam teknologi informasi? Jadi itu kan melalui pelajaran ceritanya tadi. Nah, kita ajak di lab untuk melakukan kita. Sarana dan prasarana yang disediakan sekolah untuk siswa. Terutama yang itu komputer dan juga internet. Anak-anak diperbolehkan untuk kan di kelas atas itu ada semacam teori tentang itu jaringan internet. Jadi kita sediakan semacam wifi dari internet. Ini dari sekolah ya. Dari sekolah. Kemudian kelas Iya pasti setelah kelas 6 itu sudah ada pelajaran tentang internet. apakah sekolah menyediakan fasilitas teknologi informasi untuk belajar? Bagaimana fasilitas teknologi informasi yang disediakan oleh sekolah? Gimana itu maksudnya bentuknya fasilitasnya di sini ada ya ada cuma ini ada 4 ini. Jadi gantian sama siswa ya laki-laki dulu apa perempuan dulu biasanya. Biasanya komputer itu anak 3 atau anak 4 biasanya gantian sama siswa. Ibu menggunakan teknologi informasi untuk belajar. Kita kan biasanya itu
paket yang namanya Kanva itu kan dari untuk membuat presentasi ke anak-anak, jadi PowerPoint atau Canva. Jadi kan menggunakan kita tadi. Kalau kita mulai anak kelas 5 sudah ada yang program itu masalah PowerPoint untuk presentasi. Informasi apa yang digunakan dalam sumber belajar? Yang memiliki sumbernya. Apa maksudnya bentuknya gitu tak? Sumber belajar. Sumber belajarnya. Berarti komputer ya? Berarti sumbernya gitu tak? Berarti komputer gitu tak? Iya. Iya, berarti komputer ya. Bukan komputer ya. Sistem tersebut menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Jadi sekali, soalnya kan anak-anak antaranya itu langsung praktek. Kalau dikasih teori itu anak-anak bisa itu apa sedikit gitu loh. Daripada kelasnya itu lebih sering oleh daripada teori. Anak-anak lebih suka langsung praktek, jadi langsung bisa. Persiapan apa yang dilakukan sebelum dilakukan? Persiapan pertama harus ada komputernya dulu, kemudian yang harus ada komputer, kemudian materinya apa itu nanti kita praktek di komputer. Persiapan apa yang dilakukan sebelum menggunakan teknologi informasi dalam Itu tadi yang maksudnya bentuknya aktivitasnya di sini ada cuman ini ada 4 itu. Jadi di gantian sama siswa ya, laki-laki dulu apa perempuan dulu di sini. Biasanya kalau komputer itu anak 3 atau anak 4 biasanya gantian sama siswa. Kita kan biasanya itu paket yang namanya Canva itu kan dari untuk membuat presentasi ke anak-anak, jadi PowerPoint atau Canva. Jadi kan menggunakan kita tadi. Kalau kita mulai anak kelas 5 sudah ada yang program itu masalah PowerPoint untuk presentasi. informasi apa yang digunakan dalam sumber belajar? Yang memiliki sumbernya. Apa maksudnya bentuknya gitu tak? Sumber belajar. Sumber belajarnya. Berarti komputer ya? Berarti sumbernya gitu tak? Berarti komputer gitu tak? Iya. Iya, berarti komputer ya. Bukan komputer ya. Sistem tersebut menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Jadi sekali, soalnya kan anak-anak antaranya itu langsung praktek. Kalau dikasih teori itu anak-anak bisa itu apa sedikit gitu loh. Daripada kelasnya itu lebih sering oleh daripada teori. Anak-anak lebih suka langsung praktek, jadi langsung bisa. Persiapan apa yang dilakukan sebelum dilakukan? Persiapan pertama harus ada komputernya dulu, kemudian yang harus ada komputer, kemudian materinya apa itu nanti kita praktek di komputer. Persiapan apa yang dilakukan sebelum menggunakan teknologi informasi dalam Itu tadi sudah tadi harus ada komputernya dulu, nyala pundak, kadang komputer kan bisa ada yang dipakai untuk anak kelas 5 untuk IPK, jadi kan nggak bisa dipakai dulu, jadi kita pakai teori aja. Kalau ada
waktu lain waktu ya oke bagaimana proses pembelajaran kita siapkan dulu ya materinya dulu, kemudian anak-anak diberikan materi dulu. Ini hari ini kita mau belajar tentang apa dulu. Jadi itu kita kasih teorinya dulu dan bisa praktek di komputer. Terus juga sebelumnya ya pakai APP dulu. Ya. Menyiapkan APP dulu. Saja manfaat dari penggunaan teknologi informasi sebagai sumber belajar. Manfaatnya itu banyak sekali karena apa? Dengan menggunakan komputer, terutama di jaringan internet, kita akan mengetahui banyak hal kita yang nggak tahu, maka akan bisa tahu melalui teknologi itu. Karena bisa browsing, misalnya apa, ini apa sih, nanti bisa dicari. Menjadi kendala itu dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar. Nah itu karena seringnya komputer ini kan bisa ya, apalagi di musim-musim dingin kadang rusak, anak-anak itu ya nggak ke awas sementara kalau rusak. Berarti kan kalau waktu rusak itu nggak bisa dimanfaatkan. Ya. Bagaimana solusinya itu mengatasi kendala tersebut? Ya, tapi kalau misalnya nanti dibandingkan oleh servisnya, jadi biasanya anak-anak itu kan senang yang kalau belajar kayak apa masalahnya itu dia itu nggak teori melulu, jadi kan senang kan main komputer. Akan diharapkan oleh ibu serta kompetensi siswa bidang IT. Diharapkan yang mampu untuk menguasai materi-materi yang diberikan oleh anak-anak kan sebelumnya kan dikasih teori dulu, nanti dipraktekannya mudah-mudahan anak-anak kedepannya bisa menguasai apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Untuk pelatihan berbasis IT apa yang diperlukan siswa saat ini? Untuk pelatihan maksudnya di lingkungan sekolah gitu ya, tapi kan tidak pernah keluar pelatihan nggak pernah. Tapi di sini gitu ya, untuk pelatihannya ya tadi membuat mikrofon itu yang kelas bawah, kemudian kain itu gambar ya, kemudian ada Excel, PowerPoint dan itu tentang Adobe Photoshop itu untuk mengedit foto itu. Setelah kegiatan itu sama melakukan kegiatan tindak lanjutnya dalam bentuk pelatihan dari guru dan siswa. Pelatihan itu berarti kan kesampean ya, yang memberikan pelatihan gitu dah. Maksudnya apabila di lembaga sampean mengadakan pelatihan gitu dah. Iya benar ya. Mungkin dia mau. Mau ya. Dulu saya kira itu dah. Saya ditunggu. Iya ditunggu saya. Tunggu dah. Udah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.